warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang kami hormati rekan-rekan dari jurnalis serta Pak Wadir, yang mewakili Pak Kabid Humas, kemudian Pak Deputi dan kami Deputi. Pada kesempatan hari ini, sesuai apa yang menjadi target Asta Cita 100 hari, program ini salah satunya yaitu terkait dengan subsidi BBM, di mana pada hari ini alhamdulillah Direktorat Reserse Kriminal Khusus, utamanya Subdit Tipiter, berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jaringan JNA di Batanghari. Hal ini menjadi satu poin yang penting bagi kita bahwa penyaluran subsidi BBM yang menjadi atensi pimpinan tidak boleh kita ikut mengawasi, kemudian kita ikut menindak dan tidak boleh salah sasaran. Pada kesempatan hari ini, kemarin sekira hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 18.00 di Muara Jambi Batanghari, di mana jaringan JNA ini berhasil diungkap. Jaringan JNA ini sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun sudah beroperasi, dan kemudian di hari kemarin berhasil ditangkap oleh Subdit Tipiter Polda Tipiter dari Polda Jambi. Di mana jaringan JNA itu mempunyai kaki dan tangan, yaitu di mana AR dan YA serta NF ini, AR itu selaku sopir kendaraan tangki merah putih ya, yang akan mengantarkan BBM ke Muara Jambi. Kemudian YA selaku kernet, kemudian NF selaku supir cadangan. Kemudian di bawahnya JNA itu ada JA dan DS. JA dan DS ini yaitu mereka yang mempunyai job sebagai pembeli ya. Jadi JNA itu adalah bosnya, kemudian di bawahnya ada JA dan ada DS. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya inisial RD ya, inisial RD. RD itu mengatur waktu dan lokasi serta mengawasi. RD 52 tahun. Jadi modusnya adalah sopir tangki merah putih menghubungi saudara JA dan DS, kemudian saudara JA dan DS meminta uang kepada JNA dan melaporkan atau menyampaikan kepada RD. Kemudian RD yang menentukan di mana lokasi tempat untuk mengambil secara ilegal, yaitu BBM bersubsidi di mobil tangki. Ini sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, saya sampaikan tadi, dan setiap harinya itu ada 7 trip selama 20 hari. 7 trip baik 7 kendaraan. Jadi 1 truk tangki merah putih itu dibagi menjadi 2 ya tangkinya ya. Ada solar, kemudian ada premium. Kemudian setelah RD menentukan tempatnya, maka tersangka AR dan YA itu mengikuti instruksi dari RD termasuk JA dan DS, termasuk pembelinya. Kemudian setelah dibuka segel keduanya, diturunkan BBM setiap hari, setiap kendaraan itu kurang lebih 400 liter, terdiri dari itu jumlahnya kurang lebih 12 jerigen ya. 12 jerigen itu kurang lebih 7 jerigen BBM Pertalite dan 5 jerigen BBM solar. Namun ini kurang lebihnya seperti itu, jadi antara 10 sampai 12 jerigen dalam setiap trip. 1 trip ada 1 hari ada 7 trip atau 7 kendaraan.
Kemudian setelah itu RD langsung diberikan komisi sebesar 50.000 setiap trip dari supirnya, di luar dari yang didapat dari CNA. Kemudian setelah itu dikumpulkanlah BBM ini di Muara Jambi, tempat gudangnya CNA. Di mana kemarin juga sempat sudah kita ke TKP. Di sana ditemukan kurang lebih ada kurang lebih 8.000 biosolar, 8.000 liter biosolar, kemudian 8.000 jenis BBM Pertalite. Dan yang perlu diketahui, CNA ini menutupi kedoknya dengan yang bersangkutan membuka agen LPG. Jadi begitu kita lakukan penggeledahan di sana, kita masuk, ternyata itu adalah agen LPG. Kemudian kita ke belakang rumah lagi, dan di pekarangan ternyata menyimpan beberapa BBM. Ini sebagian yang di depan rekan-rekan ini sebagian BBM yang ada. Kemudian kurang lebih ada 7 trip, jadi kalau kita hitung setiap hari itu satu tripnya itu ada kurang lebih 400 liter. Jadi kali 7 itu ada 2.800 liter setiap hari yang berkurang. Yang penyaluran BBM subsidi tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian kalau kita kali 30 hari sebulan kurang lebih 84.000 liter. Silakan Pak Esa tahun silakan dijelaskan sedikit. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan yang bersangkutan CNA kita tetapkan, kita cari, setelah kita gerebek CNA melarikan diri dan kita tetapkan sebagai DPO. Kemudian tersangka yang ada ini ada 6 tersangka, maka kita kenakan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, jadi Undang-Undang perubahan atas pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi dan atau penyedia dan pendistribusinya diberikan penugasan pemerintah. Jadi dengan sanksi paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dan sekarang mereka akan diproses secara hukum, dan ini menjadi prioritas kita dan kita sama-sama mengawasi jangan ada kebocoran-kebocoran kerugian keuangan negara yang seharusnya didistribusikan kepada yang berhak, utamanya di BBM subsidi. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Pak, mengenai bagaimana mereka mengakali segel di mobil itu bagaimana? 2 lagi ya. Izin Pak, adakah keterlibatan oknum Depo Pertamina Pak? Izin Pak. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengakalinya. Jadi mereka sudah punya segel ya, mereka sudah bisa buat segel. Nanti kita tunjukkan ya, mereka sudah punya. Dan mereka mengembalikan kembali kondisi awal. Kemudian yang kedua, jadi kurang lebih saya sampaikan lagi, setiap trip itu ada 400 liter kurang lebih, terdiri dari 420 liter, 400 liter itu 7 jerigen BBM Pertalite dan 5 BBM solar, kurang lebihnya. Dan kemudian apabila kita kalikan ada 2 per hari itu kali 7 trip ada 2.800 liter dikali 20 hari. Jadi kurang lebih selama 1 tahun itu kurang lebih 6 miliar sekian. Kalau dihitungkan kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi keterlibatan oknum Depo Pertamina. Kita masih melakukan DPO CNA, termasuk dia jual kemana. Ini kita masih lakukan pencarian tersangka dulu,
Dan nanti dari pembeli kita akan lakukan pendalaman kembali. Kalau dari pengakuan sopir Pak gimana Pak? Keterlibatan oknum apakah ada apa enggak? Sampai sekarang masih pribadi masing-masing ya. Makanya nanti kita akan melakukan mencari CNA juga terkait bagaimana, karena nanti silahkan tanyakan ke Pertamina terkait dengan teknis pengiriman. Sepertinya mereka sudah ada. Nanti akan disampaikan, silahkan nanti bertanya sana. Siap Pak, kami sudah berapa kali sudah ke Pertamina konfirmasi melalui aksi juga. Bahasanya memang ada pengawasan dari Pertamina dari GPS ataupun CCTV. Ya nanti silakan. Yang jelas kita kalau ada yang melanggar di jalan, kita ikut pengawasan pendistribusian subsidi, itu menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu rekan-rekan, sudah cukup pertanyaan. Aku menambah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Satu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Ini apa tuh? Itu aja lah. Satu dua. Sudah. Selasa Pak. Selasa itu awal Pak Kapolda kita. Oh, siap betul. Rabu kita rilis lagi ya. Siap. Asta Cita lagi. Siap. Makasih banyak ya. Siap Ade. Salami dulu. Siap Ade. Kami mendukung terus Pak. Itu mobil pengangkutnya, itu mobil itu. Salaman dulu lah. Ya. Mobil. Berkah barokah semuanya. Siapa tahu kayak gini-gini sudah